Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri disebutkan yajtahidu fil ashril awakhir, justru ketika menghadapi atau memasuki hari yang ke-10 atau malam yang ke-10 lebih bersungguh-sungguh mala yajtahidu fi ghairihi, dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Ya. Karena itu jamaah yang berbahagia, memang di dalam kehidupan ini terkadang keistiqomahan, daya tahan kita serta konsistensi kita sangat menentukan dalam kehidupan ini. Biasa orang-orang tua mengatakan bahwa di beta ina selesai diferengi. Ada istilahnya orang perengem minala ufe. Jamaah yang kami muliakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Dalam kehidupan ini yang menjadi ukuran adalah kesempurnaan kita di akhirnya. Karena terkadang ada pekerjaan jamaah yang berbahagia sangat bagus tetapi hanya di awal, tidak ada konsistensi sehingga tidak sempurna ketika menjelang di akhirnya. Itulah kenapa ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang agak panjang itu kemudian ditutup dengan innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amalan kita ini sangat ditentukan di akhir-akhirnya. Di dalam riwayat yang lain itu dikatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Artinya kurang lebih sama. Artinya jamaah yang berbahagia, terkadang ada orang yang hidupnya selama ini itu adalah orang yang baik-baik, akan tetapi kemudian tiba-tiba melakukan kemaksiatan lalu meninggal dunia di situ. Itulah yang disebut dengan su'ul khatimah. Meskipun selama ini hidupnya baik, tetapi karena melakukan kemaksiatan dan berakhir di situ. Begitu juga sebaliknya, terkadang ada orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik, lalu kemudian meninggal dunia di situ. Itulah yang kita sebut sebagai husnul khotimah. Akan tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau begitu saya bermaksiat saja, nanti pitua baru saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu jamaah yang berbahagia kapan kita meninggal dunia. Kemudian yang kedua, seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa kemaksiatan yang selalu kita lakukan, mungkin kalau kita sudah tua nanti ingin berubah, tapi terkadang kebiasaan itu agak sulit berubah. Kemudian kalau kita sudah tua, terkadang ada orang yang mengatakan bahwa bukan bertaubat, tapi memang sudah tidak bisa melakukan kemaksiatan. Itulah kenapa jamaah yang berbahagia, kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh istri Al-Aziz itu lebih tinggi nilainya dibandingkan ketika dimasukkan ke dalam sumur. Kenapa? Karena ketika dimasukkan di dalam sumur tidak ada pilihan lain. Dalam tanda kutip, terpaksa kita harus bersabar. Tetapi ketika digoda oleh istri Al-Aziz, ada pilihan untuk melakukan kemaksiatan. Karena Yusuf adalah seorang anak muda. Tentu mohon maaf sebagai seorang anak muda punya syahwat yang tinggi. Kemudian digoda oleh seorang istri raja. Tentu kita tahu kalau seorang istri raja ya pasti terjamin perawatannya. Pasti menarik. Dan yang ketiga, tidak ada orang. Peluang untuk melakukan itu ada, kemudian tidak dilakukan. Itulah kenapa nilai kesabaran pada saat itu lebih tinggi. Karena kita ada pilihan untuk melakukan dan tidak melakukan. Kenapa jamaah yang berbahagia? Terkadang mungkin kita menyebut diri kita tidak melakukan kemaksiatan, tapi memang kita tidak mampu melakukan kemaksiatan itu. Karena itulah lebih tinggi nilainya ketika kita mampu dan punya peluang melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi kita menahan diri, dibandingkan kita tidak melakukan dosa, tapi memang kita tidak mampu melakukan itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, bahwa tentu di bulan Ramadan ini kita sangat berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat membekas di dalam diri kita, yang kita bawa meskipun kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Dan salah satu yang lainnya adalah karena ada yang menyebut bahwa syahrul Ramadan ini adalah fursatun litadribi hifdzil lisan. Bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang kita punya kesempatan untuk melatih, memelihara lidah dan lisan kita, ucapan-ucapan kita. Kenapa jamaah yang berbahagia? Karena antara puasa dengan lidah itu punya kaitan yang sangat erat. Sehingga di dalam hadis Rasulullah mengatakan,
Man lam yada' qaula zur. Siapa yang belum bisa meninggalkan az-zur. Az-zur ini kalau kita baca dalam terjemahan biasa diterjemahkan perkataan dusta. Tetapi kalau kita baca lebih jauh mencakup al-kadzib, kebohongan, al-ghibatu, membicarakan keburukan orang lain, an-namimatu, melakukan adu domba, menyampaikan kepada seseorang keburukan-keburukannya sehingga benci kepada yang lain, termasuk juga syahadatu zur atau memberikan kesaksian palsu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang belum bisa meninggalkan ini wal amala bihi dan melakukan kedustaan itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasa dari makan dan minumnya. Itulah kenapa jamaah yang kami muliakan, ulama menyebutkan bahwa orang yang berpuasa kemudian melakukan kedustaan, maka itu dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasanya. Karena falaisa lillahi hajatun. Akan tetapi berbohong atau berdusta, melakukan az-zur itu bukan pembatal puasa. Karena itu biasa ada orang yang mengatakan, kalau begitu kalau saya melakukan kebohongan lebih baik saya makan. Karena katanya tidak ada juga pahalanya puasa saya. Kalau saya berbohong lebih baik saya makan. Kalau kita melakukan seperti ini, itu artinya kita jatuh dalam dua hal. Yang pertama, kita sudah melakukan kedustaan, melanggar hadis tadi. Dan yang kedua, kita membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i. Karena berbohong sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bukan pembatal puasa. Karena membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i, maka kita jatuh dalam dosa besar. Kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di luar bulan Ramadan kita harus mengqadha puasa itu. Kemudian jamaah yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain bahwa, dan ini juga sudah sangat masyhur, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan hanya makan dan minum yang ditahan. Karena itu orang yang beriman semestinya ketika mendengarkan kata puasa, yang terbetik di pikiran kita bukan cuma makan, minum, syahwat yang ditahan, tetapi juga lidah atau lisan kita. Karena Nabi mengatakan di hadis ini, innamas siyamu minal lagwi warrafati. Tapi puasa itu juga menahan diri kita dari lagun dan rafatun. Lagun itu kalau diterjemahkan secara bebas, kalau kita membaca terjemahan secara bebas, biasa diistilahkan perkataan yang sia-sia. Tetapi kalau kita baca lebih jauh itu banyak penjelasan. Ada yang mengatakan bahwa lagun itu adalah al-amal, perbuatan kita, awil qaul atau perkataan kita, laisa fihi ma maslahatun, tidak ada maslahatnya, minad dunya wad din. Jangankan untuk kepentingan akhirat kita, di dunia saja tidak ada manfaatnya. Jadi kalau ada ucapan-ucapan kita, bahasa-bahasa kita yang kalau kita pikir-pikir, jangankan untuk kebutuhan akhirat, di dunia saja itu tidak ada manfaatnya, bahkan yang mungkin mendatangkan masalah antar sesama, maka itulah al-lagwu. Dan Nabi juga melarang kita dari al-lagwu. Kemudian ar-rafat. Ar-rafas jamaah yang berbahagia biasa diistilahkan ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat kita. Bahkan kalau di dalam Al-Quran itu diterjemahkan berhubungan suami istri. Misalnya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam hari di bulan Ramadan dihalalkan bagi suami istri untuk berhubungan. Di ayat yang lain juga tentang haji seperti itu, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji, tentang larangan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian jamaah yang berbahagia, banyak sekali sebetulnya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghubungkan antara puasa dengan hifdzul lisan. Karena itu kita berharap itu salah satu yang semestinya membekas di dalam diri kita, meskipun nanti kita sudah tidak berpuasa sebagaimana ketika berada di bulan Ramadan.